Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ananda Dwi Tristanto, Dino Nizar Kurniawan, Jessica Oktavianda, Mahardika Arya Septa Mahsuri, dan Renza Ardiansyah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi. Mengapa Jepang mengimplementasikan kebijakan ekonomi? Tujuan sistem ekonomi perang yang diimplementasikan Jepang di Indonesia adalah untuk memprioritaskan produksi barang dan jasa yang dapat memperkuat pertahanan Jepang dari serangan sekutu. Bentuk eksploitasi Jepang terhadap bangsa Indonesia. 1. Sistem ekonomi perang. Ekonomi perang adalah kebijakan mengarahkan semua kekuatan ekonomi untuk menopang kebutuhan perang. Yang pertama adalah diberlakukannya sistem ekonomi perang. Pengaturan ekonomi negara yang meliputi kegiatan produksi, mobilisasi, dan alokasi sumber daya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Artinya ketika sistem ekonomi diterapkan, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang keperluan perang. Kemudian pemerintah Jepang pun menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan industri dan perang. Eksploitasi ekonomi yang berikutnya adalah pengendalian perkebunan dan pertanian. Pemerintah Jepang hanya memperhatikan beberapa tanaman, seperti tanaman jarak dan tanaman kina, karena berguna bagi kepentingan Jepang. Tanaman jarak dapat digunakan sebagai minyak pelumas mesin, sedangkan tanaman kina dibutuhkan untuk membuat obat anti malaria. Saat itu, penyakit malaria masih menjadi wabah yang mematikan baik di wilayah Hindia Belanda ataupun negara lain. Pemerintah Jepang pada sektor perkebunan menerapkan kebijakan untuk memutuskan hubungan perdagangan dengan Eropa. Padahal, hasil perkebunan seperti tebu, tembakau, teh, dan kopi sangat digemari oleh masyarakat Eropa. Sehingga, sektor perkebunan di Indonesia saat itu mengalami kemunduran yang sangat drastis. Selanjutnya, sektor pertanian. Pemerintahan Jepang berhak mengatur produksi pertanian, pungutan, kemudian penyaluran, dan penetapan harga padi. Dalam pembagiannya, hasil produksi pertanian, petani hanya mendapatkan 40%. Kemudian 30%-nya dibagikan kepada pemerintahan Jepang, dan 30% sisanya diberikan kepada lumbung desa. Eksploitasi ekonomi yang berikutnya adalah pendirian Kumiai. Kumiai adalah koperasi model Jepang yang didirikan untuk mengumpulkan hasil pertanian. Pemerintah Jepang mengambil alih koperasi-koperasi yang berdiri sejak pemerintahan kolonial Belanda, karena pemerintah Jepang ingin membuat kebijakan sosial ekonomi yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi ekonomi secara lebih intensif. Oleh karena itu, Jepang mendirikan sebuah koperasi model Jepang yang bernama Kumiai. Selanjutnya, eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang selama menduduki di Indonesia adalah Romusha. Romusha merupakan panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Mereka dikirim untuk bekerja di berbagai tempat di Indonesia serta Asia Tenggara. Tenaga Romusha dibutuhkan untuk membangun kubu-kubu pertahanan, lapangan udara, gedung bawah tanah, jalan raya, jembatan, membangun rel kereta api, dan sebagainya. Pemerintah Jepang berupaya mengambil hati rakyat Indonesia dengan memberi julukan sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan bekerja bagi yang ingin menjadi tenaga Romusha.
pemerintah Jepang memberi janji-janji manis kepada calon tenaga romusha, yaitu tenaga romusha akan diberikan kesejahteraan berupa sandang pangan dan papan yang mencukupi. Kemudian, tenaga romusha akan mendapatkan gaji berupa uang dan beras yang disesuaikan dengan lama masa kerja romusha. Sehingga semakin lama bekerja, maka akan semakin besar pula pendapatannya. Itulah janji-janji manis yang diberikan oleh pemerintahan Jepang. Namun, kenyataannya semua janji itu tidak ditepati oleh pemerintah Jepang. Romusha hanya diperuntukkan bagi yang berusia 16 hingga 40 tahun. Pemerintah Jepang berhasil merekrut sebanyak 160.000 orang, bahkan menurut catatan sejarah ada juga yang mengatakan jumlah tenaga romusha bisa mencapai hingga 40 tahun orang. Nah, kemudian seperti apa nasib romusha pada masa pendudukan Jepang? Tenaga romusha tidak hanya ditugaskan di dalam negeri, tetapi juga ditugaskan ke wilayah-wilayah kekuasaan Jepang lainnya, seperti Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Kemudian, tenaga romusha juga harus bekerja tanpa mengenal waktu, serta tidak mendapatkan pelayanan yang cukup, seperti makanan dan waktu istirahat. Sehingga, tenaga romusha banyak yang jatuh sakit dan mati kelaparan. Gitulah kejamnya pemerintah Jepang terhadap tenaga romusha. Dari semua kebijakan ekonomi Jepang tadi, pastinya terdapat dampak positif dan juga dampak negatif. Apa saja dampak positif dan negatifnya? Dampak positif. Meskipun tujuan utama Jepang menjajah Indonesia adalah untuk menguasai sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan perangnya, ada beberapa dampak positif yang bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia dari kebijakan ekonomi Jepang, antara lain. 1. Mengenalkan sistem koperasi. Jepang mendirikan Kumiai, yaitu sebuah badan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Kumiai ini kemudian berkembang menjadi koperasi, yang merupakan salah satu bentuk usaha bersama yang mengutamakan kepentingan anggota dan masyarakat. Koperasi menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia hingga saat ini. 2. Mengenal sistem pertanian yang efektif dan efisien. Jepang mengenalkan land system, yaitu sebuah pengaturan untuk bercocok tanam yang dinilai lebih efektif dan efisien. Sistem ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian Indonesia. 3. Mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar di sekolah. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa daerah dan menggantinya dengan bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia, mempermudahkan komunikasi antara Jepang dan Indonesia. Namun dampaknya adalah bahasa Indonesia menjadi sarana persatuan dan identitas bangsa Indonesia. Dampak negatif. Di sisi lain, kebijakan ekonomi Jepang juga menimbulkan dampak negatif yang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Antara lain, 1. Mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia. Jepang menguasai dan menyita harta milik Belanda, seperti perkebunan, bank, pabrik, dan perusahaan vital. Jepang juga mengambil hasil bumi Indonesia, seperti minyak, karet, timah, dan beras, untuk kepentingan perangnya. Selain itu, Jepang juga memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja sebagai romusha, yaitu pekerja paksa yang dikerahkan untuk membangun proyek-proyek militer Jepang, seperti jalan, jembatan, rel kereta api, dan lapangan terbang. Banyak romusha yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, penyakit, dan kekejaman Jepang. 2. Menyebabkan inflasi dan krisis ekonomi. Jepang mencetak uang kertas dengan nilai yang sangat tinggi, yang disebut dengan uang pisang, untuk membiayai perangnya. Hal ini menyebabkan inflasi yang sangat tinggi dan menurunkan daya beli rakyat Indonesia. Jepang juga mengendalikan perdagangan dan harga barang, sehingga menyulitkan rakyat Indonesia untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Akibatnya,
banyak rakyat Indonesia yang menderita kelaparan dan kemiskinan. Sampai di sini dulu penjelasan singkat dari kami mengenai analisis kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi. Semoga penjelasan dari kami dengan mudah dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.